Pak Juwandio terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada sesi yang ke-6 ini, sesi terakhir, kita akan mengikuti kegiatan PCT di kelompok 4B yang nanti ada kami tim, sumbernya atau presenternya adalah Pak Mana, kemudian moderator yaitu Bu Haji Imas dan saya sendiri Pak Dio, ya, untuk bisa mengawal kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Pukul 10 atau pukul 22 insya Allah sudah selesai. Baik Bapak Ibu, perlu disampaikan sampai dengan saat ini partisipan yang sudah bergabung pada classroom ini ada 15 orang, dan mudah-mudahan bisa ikut partisipasi dari awal sampai akhir. Untuk bersingkat waktu, baiklah kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, sebelum paparan dimulai, perlu saya sampaikan beberapa kurikulum vitae sepintas saja, terutama kalau untuk yang Haji Mas tadi udah cukup panjang lebar bagi yang ikuti sesi kelima, karena memang cukup banyak ya, jadi tidak saya baca kembali. Nah, untuk Pak Mana, kalau Bu Haji Mas itu nanti bisa dibacakan, kalau nggak sempat ya intinya bahwa Pak Rukmana itu sebagai Ketua APSI di Kabupaten Kerawang, Bapak Ibu, Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Kabupaten Kerawang, dan beliau juga sebagai pengurus cabang Taekwondo Indonesia Kerawang, koordinator di PGRI sebagai pengurus, kemudian juga sebagai tim pembang kurikulum Jawa Barat, pengajar instruktur nasional, dan banyak yang lainnya lah itu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya nanti mungkin kalau akan disampaikan oleh Bapak silahkan aja, tapi intinya banyak prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Mana selaku presenter malam hari ini. Maka sayang kalau tidak bisa ngetik kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk sesuatu waktu waktunya dipersilakan kepada moderator Pak Haji Mas. Silahkan dimulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Wandio. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita akan menyaksikan presenter kita yang hebat, seorang Ketua APSI, Pak Rukmana MPD, yang mengambil tema tentang anyayang. Apa itu anyayang dan bagaimana paparannya tentang lomba ruang anyayang. Anyanang atau anyayang. Lomba ruang kelas anyanang. Ini Bapak dan Ibu mohon dimutkan semua yang bersuara. Ada suara yang tolong maaf suaranya. Ya, silakan. Kami beri nanti kesempatan pada presenter beberapa menit, paling lama 30 menit, dan nanti akan dilanjutkan beberapa pertanyaan dari partisipan yang ditulis dalam chatting atau langsung bertanya ke presenter. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Bapak Rukmana menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bisa terlihat oleh Bapak Ibu tayangan saya. Dikonfirmasi Bu moderator, apakah tayangan saya sudah nampak? Sudah, baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, para guru, para kepala sekolah, dan para pengawas yang hadir, Bapak Ibu instruktur yang hebat. Sebentar. Ya. Mohon maaf suaranya Pak Rukman. Oh, kedengaran sekarang suara saya, Bu Haji? Sudah, jelas, Baik. Pak. Silakan. Baik, ya. Materi malam ini, Bapak Ibu sesi 6, saya sampaikan tentang lomba ruang kelas Anyanang. Salah satu model pelibatan keluarga pada satuan pendidikan. Ya. Bapak Ibu, ya, di Permendikbud nomor 30 tahun 2017 itu ya tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Itu pasal satunya tertulis, pelibatan keluarga adalah proses dan atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Di situ kita bisa melihat bahwa pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan sudah menjadi sebuah kewajiban karena dibimbing, dipandu, dan diarahkan oleh Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Berikutnya di pasal 2, sedikit kita sampaikan. Prinsip dari pelibatan keluarga pada satuan pendidikan adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak, membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, dan mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Suaranya terputus-putus, Pak Rukmana. Oh, terputus sinyal ya? Iya. Gimana sekarang, Bu Haji? Halo? Sudah bagus, silakan lanjutkan, Pak. Ya. Bagus. Gambar juga susah bergerak. Mohon maaf Bapak Ibu, di sharing tayangannya agak susah bergerak, berjalan ini. Saya keluar dulu kalau gitu bentar. Halo? Ya baik. Anyanang itu, istilah Anyanang kami inisiasikan Bapak Ibu dari akronim aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman menurut Potter dan Perry itu dalam pengertian mengatakan kondisi di mana seorang bebas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi aman dan tentram. Itulah aman. Nyaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segar, sehat, menurut Kausaba, suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. Dan menyenangkan adalah untuk KBBI menjadikan senang, membuat hati, memberikan rasa senang, menjadikan rasa senang. Itulah istilah Anyanang yang kami buat akronim agar sedikit menarik bahwa kelas kita haruslah kelas yang Anyanang di semua sekolah. Latar belakangnya Bapak Ibu, yang pertama kenapa kami menginisiasikan lomba ruang kelas aman, nyaman, menyenangkan sebagai salah satu model pelibatan keluarga di dalam satuan pendidikan atau di sekolah. Satu, yang pertama adalah pelibatan keluarga pada satuan pendidikan masih belum maksimal. Informasi ini saya dapatkan tahun 2016 ketika ada pertemuan tingkat nasional dari Direktorat Pendidikan Keluarga ke Kemendikbud
pada saat itu yang diundang seluruh perwakilan LPMP di Indonesia dan beberapa pusat UPT pusat Pak Udikmas ya. Hasil penelitian mereka di Indonesia bahwa pelibatan keluarga di sekolah masih minimal. Karena itu, dan mereka memunculkan model-model pelibatan keluarga. Kami dari Karawang membuat inisiasi dengan istilah lomba ruang kelas aman menyenangkan di forum itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, saya itu Sade, berbagai model pelibatan ditawarkan oleh beberapa LPP Indonesia serta UPT pusat, sinyalir masih perlu peningkatan frekuensinya sehingga pelibatan keluarga belum optimal. Kemudian kalau alasan yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam mengaktualisasikan kompetensi dan imajinasi orang tua siswa untuk membuat sekolah dalam menyiapkan ruang kelas yang anyaman, aman, nyaman, menyenangkan, belum terakomodir dengan baik. Alasan berikutnya adalah perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang kelas yang kontinu untuk mendukung mutu KBM. Artinya perbaikan yang terus-menerus, Bapak Ibu. Alasan berikutnya, kelas diharapkan menjadi wahana yang dapat mendorong terimplementasinya pendidikan karakter dan budaya berprestasi. Dan terakhir, alasan terakhir adalah model pelibatan keluarga pada suatu pendidikan yang dikembangkan harus dapat direplikasi oleh satuan pendidikan. Artinya harus dapat ditiru oleh satuan pendidikan yang lain jika model itu berhasil bisa melibatkan keluarga pada satuan pendidikan pada sekolah. Bapak Ibu, pengajuan model ini, ketika mengajukan model tentu harus ada langkah-langkah yang bisa dilaksanakan dan diikuti oleh inisiator dan oleh sekolah-sekolah yang akan mengikuti lomba ruang kelas Anyanang ini. Yang pertama, langkah yang pertama, itu langkah atau sintaknya adalah kami melakukan rapat orang tua atau komite sekolah, membentuk paguyuban kelas, persatuan orang tua atau persatuan orang tua murid dikoordinasikan oleh komite sekolah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menyampaikan informasi kriteria penilaian lomba ruang kelas Anyanang. Sampaikan kepada orang tua, pada parenting, pada kelas orang tua, pada seluruh paguyuban kelas yang sudah terbentuk bersama dengan komite. Jadi kami sampaikan itu di rapat besar para orang tua yang hadir. Karena yang akan lomba, Bapak Ibu, bukan siswa, tapi orang tua. Orang tua menyiapkan kelas sebagai rumah kedua anak-anaknya. Ketiga, menyampaikan rencana lomba kepada peserta didik juga. Orang tua jadi sampaikan, peserta didik juga harus tahu bahwa akan ada lomba ruang kelas aman, nyaman, menyenangkan Anyanang. Yang melaksanakannya adalah orang tua. Kemudian menentukan tema ruang kelas Anyanang. Setiap kelas yang ikut lomba wajib menentukan tema masing-masing. Contoh, ada tema tentang lingkungan hidup, ada tema tentang dunia lampu, ada tema tentang dunia air. Jadi kelasnya nanti akan dibentuk seperti dunia air, seperti greenhouse atau seperti apa terserah. Yang penting tema ditentukan oleh kelas masing-masing, oleh orang tua yang bentuk dalam paguyuban. Kemudian menentukan jadwal lomba. Kami tentukan jadwal lombanya, dan kemudian menyiapkan ruang kelas Anyanang dengan orang tua. Jadi orang tua membentuk rapat, menyiapkan setelah mengikut tema dan lain-lain. Di dalam kelas, nanti dalam lomba ruang kelas Anyanang, kelas yang akan dilombakan, wajib dimunculkan 3 kalimat berkarakter. Misalkan, rajin-rajinlah belajar, hormati gurumu, dan lain-lain. Minimal 3 kalimat. Setelah itu, mendokumentasikan dalam bentuk video durasi 3 menit. Menggunakan handphone atau apa saja. Yang penting ada video bahwa mereka bekerja. Bukan yang lain yang bekerja. Tapi para orang tua dan boleh dibantu oleh para siswanya. Anak-anaknya. Kemudian dilakukan penilaian oleh juri berdasarkan observasi ruang kelas, jurinya langsung ke kelas, dan juga berdasarkan dokumentasi video. Kemudian dilakukan ekspos atau selebrasi juara dalam bentuk pentas kelas. Dilakukan pentas seni, diumumkanlah juaranya. Itulah 10 langkah melaksanakan lomba ruang kelas aman, nyaman, menyenangkan Anyanang. Kami akan sampaikan beberapa di otentik Bapak Ibu, para orang tua melaksanakan lomba ruang kelas Anyanang. Ini saya kembalikan moderator, Bapak Ibu moderator, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Iya. Silakan lanjutkan, Pak. Kebetulan salah satu orang tua, beliau adalah kepala BPN Kota Bandung dan orang Karawang, Pak Yudi. Ya.
membuat taman nih, membuat taman malam hari hujan-hujanan karena kelas anaknya akan berlomba karena yang lomba adalah orang tua. Tadinya ini di sini ada pohon beringin besar, kotor, kumuh, dibongkar pohon beringinnya, digantilah jadi taman. Ini pasti proses. Ini anak-anaknya sih yang harus membantu. Kemudian dilihat, jarang sekali ibu-ibu menempel menjadi seorang tukang menggunakan bor listrik, memasang ya, menyiapkan lomba ruang kelas aman, nyaman, menyenangkan di kelas masing-masing. Ini juga demikian, ada yang mengecat, merapikan, membakar sampah, bahkan ada yang mengganti keramik, mengganti kursi, bukan hanya mengecat, bahkan ada yang masang AC juga, lain dipasangi dan lain-lain. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat, setelah sambil bekerja, mereka beri susu pada orang tua. Ini hasilnya sebagian hasil yang sudah dikerjakan. Ini malam hari ada juga orang tua yang menyiapkan taman kelas pada malam hari. Karena mungkin pagi harinya bekerja, baru bisa menyelesaikannya pada malam hari. Ini ibu-ibu yang mengganti cat kursi. Pak, dokumentasi ya. Ya, sebetulnya saya menayangkan 2 video, tapi ya kelemahan jaringan settingnya tidak muncul ya. Berarti harus gambar kalau begitu di sini. Ya, saya lewat saja kalau gitu videonya. Baik, Ya, Bapak dan gitu. Ibu, ya ini hasil yang diperoleh Bapak Ibu. Yang ini di sini ada pohon beringin tadinya beraratan, acak-acakan sudah menjadi taman. Yang tadi malam hari kelihatan pada awalnya, pada sambil hujan-hujanan, Kepala BPN Pak Yudi membuat taman untuk anaknya bersama tim dari kelas yang ini kan kelas 8A waktu itu. Dan ini hasil kelas sebagian yang sudah jadi. Belakangnya ada juga pohon literasi. Ini ada gambar kelihatan Ibu? Ya, kelihatan, Pak. Gambar apa, Kalau Bu? gambar kelihatan. Kelihatan, Pak. Jelas sekali. Sedang apa? Coba gambarnya biar ngecek. Anak lagi mencat. Baik, Lanjut, Pak. lanjut. Pak Ibu, Alhamdulillah. Nah, untuk hadiah, waktu itu kami mohon bantuan ke Kemendikbud, ke Direktorat Pendidikan Keluarga, dan Alhamdulillah diterima langsung oleh Pak Direktur, nih Pak Dr. Sukiman, dengan timnya, menerima kami, ya, kami sampaikan ini, tahun 2017 waktu itu, dan Alhamdulillah beliau sendiri datang pada saat pembagian hadiah, ya, berserta dengan timnya dari Kemendikbud. Kemudian, Pak Ibu, baru sampaikan menurut waktu itu apresiasi sekali dari Kemendikbud. Ya. Tapi kami juga sampaikan kendala dari lomba anyanang ini. Yang pertama, ketika menyadarkan orang tua tentang pentingnya pelibatan keluarga dalam sekolah. Kami berulang-ulang menyampaikan dalam rapat. Yang kedua, wajib mengulang informasi tentang lomba ruang kelas aman menyenangkan ini. Kami juga berkoordinasi dengan Distipora dan Kemendikbud, diantaranya waktu itu ke Pak Kabid, ya, Pak Kabid Pak Udikmas, ya, yang sekarang ganti beliau.
kemudian di Kemdikbud juga kami datang ke Jakarta. Kami juga berkoordinasi dengan yang memiliki rumah di sekolah, teman mitra kami di sekolah, komite sekolah dan stakeholders-nya. Stakeholder di sini juga ada Bank BRI, waktu itu kami hubungi, kemudian Bank BJB, ya, ada bantuan hadiah dan alhamdulillah mereka semuanya merespon, kemudian beberapa toko buku. Kemudian berkoordinasi dengan pihak pers dan saber pungli Karawang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kegiatan ini melibatkan dana menurut kami cukup besar, walaupun yang meminta orang tua, yang mengelola orang tua, dan melaporkan orang tua, namun dalam kenyataan kami juga mendapat pelaporan ke saber pungli dan kami mendapat panggilan, dan insya Allah kami penuhi semua, dan alhamdulillah aman, karena kami tidak pernah mengelola uang, kami hanya menyiapkan program. Dan kemudian kami juga selalu senantiasa berkoordinasi dengan yang terutama yang di rumah, tim sekolah. Ini sebetulnya ada video tentang selebrasinya, tapi karena tidak bisa ditayangkan tadi, hanya gambar saja Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ditayangkan ya. Iya. Video. Ya. Ora gampang, Mbak. Faktornya banyak. Riwen banget. Ya, halo. Nah, ini saya satu sequel. Iya. Apresiasi dari Kemdikbud. Ya. Halo, Pak Kemdikbud, alhamdulillah memberikan apresiasi yang sangat positif kepada kami dengan lomba ruang kelas amal menyenangkan, sampai membuat satu video khusus ya. Kami disandingkan dengan almarhum Ibunda Pak Jokowi ya. Ibunda Pak Jokowi di film itu ada di ujungnya, kemudian di depan ada Direktur Jenderal dan di tengahnya ada kami ya, kemudian komite dan beberapa guru yang masuk dalam film itu. Dan film itu kalau Bapak Ibu bisa buka di YouTube ya, ada itu film tentang pelibatan keluarga di bisa ditayangkan di sini karena ternyata kendala teknis ya. Nah, apresiasi yang lain juga dari Kemdikbud beberapa kali datang ya, memberikan motivasi. Kemudian kami juga diundang pada Forum Rembuk Nasional 13 Februari 2019. Kami harus menyampaikan di Forum Nasional dan tidak ada siaran langsung waktu itu. Dan juga dicatat di dalam website Kemdikbud dalam Sahabat Keluarga. Bapak Ibu bisa melihat foto ini pasti ada. Dan kami juga diundang memberikan materi ini di depan Kepala Dinas Provinsi se-Indonesia di Hotel Sahid Ridge, Yogyakarta, tanggal 13 Maret. Sebelumnya kami juga diundang di Serang, di depan Kepala Dinas Provinsi juga se-Indonesia sama waktu itu dengan Pak Abid Mulyana. Nah, kemudian kami juga masih terus didatangi oleh Kemdikbud. Beliau sampai menyampaikan from zero to hero kata beliau, yaitu Pak Dr. Hendra Sujana MED, Kasubdit Kemitraan Direktorat Pembinaan Keluarga. Dan kami juga diundang kembali menjadi pemateri di Forum Nasional Pokja Pendikel ya, menyampaikan best practice di Hotel Ritz Hotel Yogyakarta tanggal 23 Desember di depan para kepala dinas provinsi dan beberapa perwakilan dari kabupaten kota di Indonesia. Itu saja barangkali sementara Bapak Ibu. Ucapan terima kasih. Moto kami adalah semakin berusia pohon, semakin rimbun daun, dan mudah-mudahan bunga dan daun buah juga yang terima. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Rukmanus sudah memberikan materi. Bapak Ibu guru hebat. Di sini sudah ada 18 partisipan, diantaranya ada Bu Nung, Bu Pai, Pak Haji Toha, Bu Mary, Bu Hilda, Pak Indra Budiman dari Universitas Singapura Bangsa, Ibu Mega, Pak Mumu, Pak Nurholis, dan Bu Sari Hermawati. Silahkan Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi pertama, 3 penanya. Di setting kami belum ada yang menanyakan. Pak Rukmana, di setting belum ada, tapi mungkin akan langsung berbicara di room ini. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nung kelihatannya mendapat. Iya, silakan Pak. Bu, saya angkat tangan. Boleh Pak. Bu, silakan Bu. Siap. Saya yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nung Kartini dari Subang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya mau bertanya, bagaimana Bapak bisa menawarkan program tersebut kepada orang tua sehingga orang tua sebegitu antusiasnya menerima program sekolah sampai mereka
berkorban datang pada malam hari untuk menjalankan tugas-tugas orang tua tugas mereka di sekolah karena mau mengikuti lomba. Jadi saya mau tahu bagaimana sih kiat sekolah menjual atau menawarkan program kepada orang tua sehingga orang tuanya begitu antusias menerima program sekolah tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ibu Dator, apa bisa langsung dijawab? Oh iya, itu Pak, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dari Subang ya Bu. Silahkan Ibu Neng Kartini. Silahkan Pak Rukmana. Ya, terima kasih Bu Moderator dan Ibu Aji Kartini dari Subang. Terima kasih atas responnya. Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta yang lain. Kiat kami untuk mengajak orang tua agar antusias ikut terlibat dalam lomba ruang kelas aman, nyaman, menyenangkan ini, terutama pelibatan keluarga dalam satu pendidikan. Pertama, kami larinya ke filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak dan Ibu. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan utama dan yang utama itu adalah pendidikan keluarga, kata beliau. Itu yang pertama. Sehingga itu saya tekankan berkali-kali dalam beberapa kali rapat. Yang kedua, Bapak Ibu, disampaikan kepada sekolah itu adalah rumah kedua anak-anak mereka. Seperti rumah pertama juga ingin dibaguskan, diindahkan agar betah. Tentu kalau ingin betah anak-anaknya, berprestasi, ya kemudian kondusif suasananya, rumah keduanya juga harus dinyamankan, diamankan, dan menyenangkan. Itu kami tegakkan bahwa sekolah adalah rumah kedua anak-anak mereka. Ketika mereka membaguskan sekolah, sebetulnya membaguskan rumah anak-anaknya, supaya mereka anak-anaknya nyaman belajar. Ketiga, kami percaya sekali, pejabat itu saya sendiri, mohon maaf, waktu itu kepala sekolah, agak susah untuk meminta seperti kepala BPN di situ, kemudian ada anggota DPR di beberapa orang, ada ketua KPU almarhum, itu juga tentu tidak bisa, apalagi linknya berbeda, bukan dunia pendidikan. Mereka harus oleh pejabat bisa diperintahnya. Tetapi siapapun pejabat dimanapun akan nurut kalau diperintah oleh anak-anaknya. Nah, itu konsepnya. Jadi pasti anaknya bisa memerintah bapak dan ibunya, mohon maaf. Ini bahasa sederhana saya ya. Sehingga kami libatkan mereka untuk berlomba, yakinkan bahwa kemenangan mereka itu akan membawa kebahagiaan anak-anak mereka. Nah, itu 3 prinsip yang saya kembangkan selain koordinasi kami ke Kemendikbud, supaya orang tua merasa bahwa jibaku mereka, mohon maaf saya tahu kalau istilah jibaku ya, bahwa upaya mereka yang maksimal itu tidak sia-sia untuk anak mereka dan juga mendapat penghargaan yang layak. Oleh karena itu kami minta hadiah itu waktu itu ke Kemendikbud. Walaupun hadiahnya berupa piala, ya berupa sertifikat, tapi datangkan dari Kemendikbud, itu yang mudah-mudahan membuat mereka cukup bangga. Alhamdulillah waktu itu juga ada partisipasi dari BRI ya dalam bentuk satu paket lengkap hadiah. Itu Bapak Ibu 3 prinsip yang kami ajak sehingga orang tua alhamdulillah terlibat. Demikian Ibu, barangkali. Ya, terima kasih Bapak. Berikutnya Pak Rukmana, mohon maaf. Ya, Moderator. Oh iya, Pak Rukmana, terima kasih jawabannya. Bu Haji Nung Kartini juga terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak Rukmana. Di sini dari Bu Mary ya. Dari Bu Mary, diantaranya ada menanyakan bagaimana atau apakah program ini sudah ada sekolah lain yang juga melaksanakan. Kemudian apakah kami boleh minta contoh proposalnya? Itu pertanyaan dari Bu Mary. Ada lagi pertanyaan dari Pak Indra Budiman, Pak dosen dari Unsika, bagaimana cara untuk mempertahankan atau melestarikan program yang bagus ini? Itu 2 pertanyaan untuk Pak Rukmana. Silahkan Pak untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Mary ya. Iya Bu Mary. Mary ya, dan Pak Indra Budiman dari Unsika. Pak Indra Budiman. Pak Indra Budiman dari Unsika. Terima kasih. Bapak yang pertama untuk dulu tadi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Bu Mary, ya? Apakah program itu ya proposal dengan sekolah mana yang sudah melaksanakan? Oh iya, deh. Oh ya, yang melaksanakan diseminasi Bapak Ibu untuk Karawang itu yang pertama SMP 3 Karawang Barat. Itu yang pertama untuk Karawang. Untuk beberapa yang
japri kepada kami. Di forum nasional itu kami sudah menyampaikan seperti ini, PowerPoint-nya. Kami juga sampaikan juga programnya, kopi kepada mereka. Kami sampaikan juga instrumennya, instrumen penilaiannya, agar mereka bisa mengikuti betul-betul apa yang kami laksanakan. Tentu di situ pun kami tambahkan bahwa sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kondisi masing-masing itu artinya Bapak, kalau dilaksanakan di lab school, seperti lab school Jakarta, itu anak-anaknya memiliki kemampuan ekonomi yang sangat tinggi, tentu akan lebih baik sekali. Tapi di beberapa daerah yang memang orang tuanya masih memerlukan bantuan, itu tetap bisa dilaksanakan dengan kondisi masing-masing. Karena bantuan itu saya tekankan kepada mereka, Bapak Ibu, sesuai dengan Permendiknas nomor 44 tahun 2012, kemudian Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, sumbangan dan pungutan. Bahwa sumbangan dan pungutan itu, sumbangan itu bisa berbentuk ada 4. Satu bisa berbentuk tenaga, yang kedua bisa berbentuk barang baru, ketiga bisa berbentuk barang bekas. Maaf, satu yang pertama dana, uang, kedua barang baru, ketiga barang bekas, dan keempat tenaga atau pikiran. Itu kami sampaikan itu. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan mereka sudah bisa berjalan karena ada panduan, Bapak Ibu, ada panduan langsung, dan kami kirimkan juga video-videonya lengkap, biar kelihatan langsung melalui video untuk memotivasi ketika mereka melakukan diseminasi di sekolah masing-masing atau di kabupaten kota masing-masing, karena videonya ada, gitu, bukan hanya gambar. Bahwa itu memang telah terjadi dan dilakukan di tempat yang berbeda. Jadi contoh. Itu yang pertama. Jadi untuk Karawang, SMP 3 Karawang Barat, Bandung SMP Cileunyi yang sudah, kemudian Depok juga sudah ada yang melakukan. Kemudian yang lain saya belum mendapat laporan, walau karena proposal kami sudah waktu itu di pertemuan provinsi, pertemuan para kepala dinas se-Indonesia di beberapa provinsi itu sudah kami sharekan melalui Kemendikbud. Kemudian yang kedua dari Pak Diman, dosen fisika, bagaimana mempertahankannya? Nah, ini yang cukup sulit menurut kami. Perlu kebersamaan ya, perlu sebuah kebijakan yang holistik antara sekolah, antara kepala sekolah, pengawas, ya dinas pendidikan, dan tentu Pemda. Karena bagaimanapun kalau tanpa ada dukungan sebuah polisi, sebuah political will, itu bagaimanapun program hanya bisa berjalan dan hanya lewat saja Bapak Ibu ya. Saya sekarang sudah tidak jadi kepala sekolah, sudah jadi pengawas sekolah, tapi masih sempat terus diundang oleh Kemendikbud untuk menyampaikan program ini, menyampaikan diseminasi program ini. Salah satunya di tanggal 23 Desember 2019, posisi saya sebetulnya sudah jadi pengawas ya, di Dinas Pendidikan, bukan kepala sekolah lagi. Tapi kami sampaikan itu best practice-nya di forum nasional. Insya Allah, untuk mempertahankannya perlu political will. Dan itu pernah kami sampaikan ke waktu itu ke Pak Sekdis yang lama, mudah-mudahan di versi yang baru juga ada, sampai waktu itu pernah diajukan dalam sebuah anggaran, tapi ternyata dalam kenyataan, mungkin keterbatasan anggaran, program diseminasi untuk lomba ruang kelas Anyanang itu tidak dilaksanakan di Karawang. Jadi hanya perorangan saja yang melakukan, ya diantaranya SMP 3 Karawang Barat yang sudah. Saya kembalikan bagian ke Ibu Moderator sementara. Iya, terima kasih Pak Rukmana jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang keempat, yaitu dari Ibu Sari Hermawati. Bagaimana menyiasati agar tidak terjadi kesenjangan antar kelas? Kemudian, karena potensi kelas kan pasti berbeda. Dan status ekonomi orang tua juga berbeda. Ini yang ditanyakan oleh Bu Sari Hermawati. Silakan untuk Pak Rukmana menjawabnya. Ya, terima kasih kepada Ibu. Itulah kita menghormati apa yang disebut dengan konsep, barangkali sekarang digunakannya adalah konsep demokrasi ya. Bahwa kita memang fitrahnya berbeda. Di kelasnya pun, kelas berbeda-beda memiliki kemampuan, termasuk potensi ekonomi orang tua, potensi kesiapan orang tua, termasuk semangat orang tua ya. Respon orang tua terhadap program ini juga memang agak beragam, walaupun mayoritasnya sangat mendukung. Tapi satu dua ya mungkin ada kesibukan di kelas itu belum ada beberapa yang memang kami perlu ditingkatkan. Nah, kami sampaikan kepada mereka tadi dengan konsep sesuai dengan Permendiknas nomor 44 tahun 2012 tentang sumbangan dan pungutan, dan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, yang dua-duanya di situ membahas bantuan sumbangan. Ya.
bahwa sumbangan itu jenisnya yang tadi saya sampaikan ada 4, bisa berbentuk dana, bisa berbentuk barang baru, bisa berbentuk barang bekas, dan bisa berbentuk tenaga. Artinya dengan tenaga saja sebetulnya sudah menyumbang. Yang penting mohon maaf, jangan yang kelima, saya suka guyon kalau rapat. Yang kelima itu menyumbang tidak, malah mengganggu. Mengganggu sambil guyon. Tapi tidak ada sih, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati bahwa mereka adalah keluarga besar. Dan ini ada kasus yang unik, Bapak Ibu. Ada kasus yang unik. Kasus yang uniknya adalah salah satu kelas kami menempatkan, terus terang aja saya sebutkan ya, mohon maaf, salah satu putra anggota dewan lah. Saya itu menyebutkan anggota, karena di forum umum ya anggota dewan tidak akan sebutan dalam partai mana juga saya sebutkan. Sengaja kelasnya pun ya agak kurang rapi, karena dengan harapan anggota dewan mudah-mudahan memperhatikan gitu. Situ, dan ternyata betul responnya, beliau datang melihat kondisi sekolah anaknya, kelasnya ya tidak bagus, apalagi mau lomba. Alhamdulillah beliau menyumbang satu kelas meja dan kursi, saya mebelnya dalam satu kelas. Di situ ingat, murid kami ada 20% juga siswa yang kurang mampu, yang perlu kami bantu. Nah itu uniknya beliau menyumbang dana membiayai orang yang kerja. Jadi ada anggota kelas di situ yang kurang mampu, dibiayai oleh beliau, dibayar. Tetapi keluar, hanya saya yang tahu, keluar berkatakan bahwa si orang tua itu menyumbang tenaga, padahal orang tua itu tidak menyumbang, memang dibiayai, dibayar oleh dia untuk bekerja di situ. Anggota dewan itu bagi saya hormat, memberi bantuan kepada orang tua itu yang memang kurang mampu, tapi orang tua itu juga martabatnya di depan umum dihormati dengan kalimat menyumbang tenaga. Dan selama itu tidak ada yang merasa, untuk kami ya tidak ada yang merasa minder, yang tidak, ya, kami belak-belakan saja. Yang mampu bantu sumbang. Yang tidak masalah dengan tenaga itu kan nyumbang, apa saja. Itu untuk mengurangi resiko ya, kesenjangan. Nah, termasuk gimana beberapa kelas ada yang pasang AC di beberapa kelas, ada yang tidak pasang AC. Nah, kriteria itulah menjadi penilaian. Kan yang pasang AC nilainya tambah besar, tidak. Kami sampaikan bahwa yang penting fungsinya sama, itu nilainya sama. Ya. Itu sementara, karena di instrumen itu cukup jelas karena kriterianya, sehingga orang tua bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, kalau mereka membeli AC, misalkan dibanding dengan kipas angin, karena memang ingin untuk kenyamanan anaknya lebih, karena mereka punya kemampuan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Rukman. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan di chatting sudah belum ada lagi. Pada Bapak Guru Ibu hebat, silakan. Selain pertanyaan juga, jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan yang diberikan materinya oleh Pak Rukmana tentang lomba ruang kelas Anyanan, dipersilahkan. Silakan Pak Rukmana, jika ingin menambahkan ada kekurangan. Ya. Berhubung waktu tinggal 10 menit lagi, berarti jika tidak ada, silakan untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Ibu para peserta seminar online ini. Saya ucapkan terima kasih atas respon dan Bapak Ibu. Kami berharap sekali Bapak Ibu, program ini bisa direplikasi di sekolah Bapak Ibu, karena sudah menjadi model nasional, dan kami pun harus melakukan diseminasi. Mudah-mudahan forum yang sangat berbahagia ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, menurut kami sangat membantu sekolah, orang tua juga antusias, karena yang mengelola mereka, menyiapkan dana mereka, mengelola dana mereka, mengerjakannya juga mereka, sehingga mereka senang karena terserah mereka inisiatifnya. Gaya kelas seperti apa terserah, walaupun rambu-rambu kita berikan. Salah satu yang unik saya pernah dilihat di lantai kedua, ada yang seperti akuarium, mirip dunia di SpongeBob ya, di bawah air, cat biru semua. Walaupun ada satu larangan di dalam aturan kami, tidak boleh mengecat warna lain untuk yang dekat papan tulis, karena digunakan nanti ke depan untuk proyektor. Jadi semua harus putih.
Nah, itu kemudian kedua, insya Allah itu juga program ini aman. Kami beberapa kali memang dilaporkan ke Saber Pungli oleh pihak ketiga dan memang itu kami hormati itu sebagai kontrol sosial dan alhamdulillah aman karena memang kami tidak pernah mengelola apapun. Kami hanya memiliki program orang tua yang melaksanakan. Semoga dengan inisiatif kami ini Bapak Ibu bisa melakukan replikasi dan Bapak Ibu juga melakukan inovasi yang lain. Ini adalah inovasi sederhana dari kami yang mudah-mudahan bermanfaat dan nanti lebih lengkapnya pasti Bapak Ibu yang hebat yang hadir pada malam ini bisa melengkapi. Itu saja barangkali dari saya, mohon maaf segala kekurangan dari kelemahan saya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktu yang sangat lima saya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah terima kasih Pak Rukmana sudah memberikan materi yang menginspirasi semuanya. Mudah-mudahan banyak sekolah yang mengadopsi semua program-program ini agar selalu eksis dan bisa berkompetisi di berbagai bidang. Bapak Ibu guru hebat, atas nama moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami persilahkan pada host Pak Haji Bandio. Silahkan Pak. Terima kasih. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesudah kegiatan pada malam hari ini yaitu penampilan dari Pak Rukmana dengan materi anyaman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sampai dengan malam hari ini ada 17 partisipan yang bisa hadir. Lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat ridha Allah Ta'ala dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir atau absen yang ada di chat itu ya. Nanti ini meeting belum saya tutup nanti karena masih ada yaitu sesi masukan-masukan atau informasi dari para instruktur tentunya nanti diskusi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil hikmah kebaikannya buat kita semua. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.